بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. طيب. Nah, sekarang kita masuk di syubhat, ya. Ini perhatikan baik-baik. Perhatikan bantahannya, jangan perhatikan baik-baik syubhatnya juga. Bantahannya yang diperhatikan. Baik. Siapa yang baca? Salman, baca Salman. Hah? Enggak, antum. Hah? Kenapa? Besok ya? Besok. Arhan. Bisa? Ini kita santai ini karena insya Allah panjang waktu. Ya, kita target ini sampai libur. Selesaikan ini. Karena kalau kita ambil sebelum libur, kasyaf syubhat, terpotong 10 hari. Pas terpotong di syubhat. Ayo. Ya, jadi kita akhirkan saja sampai masuk setelah ijazah itu kita masuk kita baru, ya itu bagus insyaallah. Siapa yang sekarang? Ya, betul. Biasa ya, Arhan atau Salman? Iya, salah satunya. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-faslu ar-rabi' syubhatun wal jawab anha. I'lam anna ba'da ahli at-ta'wili awrada 'ala ahli sunnati syubhatan fi nususi min kitabi wa sunnati wa fi sifat. Idda'a anna ahli sunnati sarafuha an zahiriha yulzima ahli sunnati yulzima ahli sunnati bil muwafaqati 'ala at-ta'wili aw al mudahanati fihi. وقال كيف تنكرون علينا تأويلا ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. Iya. Kata beliau syubhat wal jawab anha. Syubhat-syubhat dan jawaban dari syubhat tersebut. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya sebagian dari ahli ta'til atau ahli ta'wil itu tahrif, ya. Ta'wil di sini itu tahrif. Menghadapkan terhadap ahli sunnah syubhat. Ya. Syubhat. Syubhat itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu sesuatu yang datang kepada hati yang menghalangi dia untuk mengenal al-haq. Ya. Jadi syubhat itu sesuatu yang datang dalam hati yang dia jadi penghalang kita mengenal yang namanya al-haq. Ya. Sehingga seorang tidak melihat yang namanya kebenaran. Itu syubhat. Itu syubhat. Jadi mereka ahli tahrif ini itu mendatangkan kepada sunnah beberapa syubhat. Fi nususin min al-kitab wa sunnah. Pada pembahasan tentang sifat. Kata beliau, idda'a, dan mereka ini meyakini atau mengaku bahwasanya ahli sunnah wal jamaah juga memalingkan nas tersebut dari zahirnya. Iya, lihat. Dia datangkan syubhat pada nas-nas sifat. Kemudian mereka mengakui bahwasanya ahli sunnah juga memalingkan nas dari zahirnya. Iya, dari nas-nas seperti ini. Tapi dengan syubhat. Kata beliau, untuk apa? Apa alasannya kenapa mereka memperhadapkan syubhat kepada ahli sunnah? Tujuannya dua. Liyulzima ahli sunnati bil muwafaqati ala ta'wil. Iya. Supaya ahli sunnah wal jamaah setuju dengan takwil yang mereka lakukan. Jadi sama-sama kita mentakwil. Atau al mudahana fihi, atau sekedar dia diam
Jangan ribut. Iya. Tidak usah dibahas. Saya mentakwil, kamu bantah kiri kanan. Tidak usah. Sama-sama. Karena kita sama-sama mentakwil, sama-sama kita diam. Iya. Walaupun kamu tidak mencocoki saya, tapi minimal kamu diam. Jangan membantah. Iya. Walaupun kamu tahu itu benar, saya tidak cocok, ya diam saja. Jadi dua. Kita setuju sama-sama dari ahli ta'wil, atau kamu ahli sunnah, ahli ta'wil seperti ini, ahli sunnah seperti itu, sama-sama diam. Tidak ada saling koreng-ngorek dari kesalahan-kesalahan atau kebatilan yang mereka jatuh dalam. Tidak. Itu. Dan dia mengatakan, waqala kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awwalna? Bagaimana bisa kalian mengingkari ta'wil yang kami lakukan? Martikabukum atau martikabikum limislihi fima awwaltum. Bersama kalian juga melakukan seperti yang kami lakukan ketika kalian mentakwil. Jadi mereka menyangka bahwa Ahlu Sunnah mentakwil. Tapi dengan beberapa syubhat-syubhat yang mereka datangkan kepada Ahlu Sunnah. Kata beliau, wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala. Dan insyaallah kita akan menjawab dengan pertolongan Allah dari syubhat ini dengan dua jawaban, secara mujmal dan mufassal. Mujmal akan ada dua sisi, dan secara mufassal, iya, itu sesuai dengan lafaz yang didatangkan oleh ahli bidah. Itu mufassal dari sisi bahasa, dari sisi hadis, dari sisi kalimat, dari sisi siap kalimat, makna dari kata per kata. Itu secara mufassal. Tapi secara umum dari dua jawaban. Dua jawaban. Nah. Amma al-mujmalu فيتلخص في شيئين أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهره معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من كتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهة يزعمها الصريف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Iya. Kata beliau, adapun secara mujmal, fayatanakhasu fi syai'ain. Maka kesimpulannya ada dua sisi saja. Yang pertama, annana, bahwasanya kita ini kalau datang syubhat, kemudian dikatakan kamu malingkan dari zahirnya, kita katakan la nusallimu anna tafsir salaf, kita tidak menerima bahwasanya tafsir salaf ini kepada nas-nas pada sifat itu adalah sarfun an zahiriha, itu ada pemalingan dari zahirnya. Kami tidak menerima itu. Kenapa? Alasannya fa inna zahirul kalam, karena zahir kalam itu apa yang muncul darinya dari mana? Di awal kali dari pikiran ketika dibaca lafaz itu zahirnya. Dan zahirnya itu yakhtalifu bihasabi siyaq. Itu akan berbeda sesuai dengan siyak-siyak kalimat. Sudah lewat tak? Iya, akan berbeda. Walaupun satu kata. Tapi ketika beda konteksnya akan beda mananya. Dan itu zahirnya. Iya. Kata beliau, "Wa ma yudhafu ilaihi kalam," dan apa yang disandarkan padanya kalam itu akan berbeda. Iya. Dan itu zahirnya. Kata beliau, "Fa innal kalimat," karena kalimat-kalimat itu yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam, akan berbeda mananya. Iya. Kalau kata sekarang kalimat saja. Kalimat juga seperti itu, akan berbeda makna yang terkandung pada kalimat itu ketika sesuai dengan susunan kalam. Iya. Ma zaidun illa indak wa ma indaka illa zaidun. Sama kalimatnya, katanya, tapi karena tersusunnya tersusunnya beda, maka beda juga maknanya. Ya. Qala wal kalamu, dan kalam itu murakkabun min kalimatin wa jumalin, dan kalam sendiri itu tersusun dari beberapa kalimat dan jumlah.
yadhharu ma'naha, akan nampak maknanya, wa yata'ayyanu, akan pasti dari makna tersebut dengan bidhammi ba'dihha ila ba'd, dengan dikumpulkan dari sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka akan nampak makna dari kalimat tersebut secara zahir, Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annana law sallamna, taruhlah kita terima bahwasanya anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha. Kita terima bahwasanya sebagian atau Ahlussunnah wal Jamaah ada dari nas-nas sifat ini bentuk pemahaman terhadap zahirnya, ada dari para salaf. Tapi tak kala kita terima, kita ketahui fa inna lahum, tapi untuk mereka ini pada pemalingan tersebut itu ada dalil. Ada dalil minal kitab wa sunnah. Iya, bukan pemalingan sekedar apa? Pandangan akal, tapi punya dalil. Kenapa dipalingkan dari zahirnya? Iya. Punya korina. Iya. Punya alamat sehingga dipalingkan dari zahirnya. Imma muttasilan wa imma munfasilan. Baik itu muttasil seperti istisna, iya, atau ta'liq atau syar dalam satu kalimat, atau muttasilan, hal yang terpisah seperti apa yang kita lihat dari hawas kita, panca indera kita. Iya. Misalnya di dalam ayat khalaqa kulla syai', wallahu khalaqa kulla syai' wa qaddarahu, apa di dalam ayat itu ya? Tudammiru kulla syai', ahsantum. Sama juga. Tudammiru kulla syai'. Kulla di situ apa? Unsur bayan usul fikih. Apa kulla di situ? Fi'il umum. Ya kan? Kulla berarti seluruh. Kalau dikatakan tudammiru kulla syai', apa zahir kalamnya? Segala sesuatu masuk semua orang dalam bumi. Kenapa bisa? Zahir kalamnya tidak. Tudammiru kulla syai', Allah memporak-poranda segala sesuatu. Apa yang ada di situ? Kenapa? Karena tidak dikatakan kul di situ semuanya. Semuanya, maksudnya semuanya yang ada di situ pada saat itu. Ya kan? Tidak juga memporak-poranda langit dan bumi. Kenapa? Karena kita masih lihat sekarang. Maka ini di istisna atau di sorf dengan apa? Dengan dalil yang terpisah. Iya, sama juga. Iya, wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kulla berarti Allah menciptakan sifatnya, namanya, perbuatannya. Iya kan? Iya, tapi zahir kalamnya tidak. Kenapa? Karena tidak masuk akal Allah menciptakan namanya. Allah menciptakan sifatnya. Iya, seperti itu. Itu di dikecualikan oleh sesuatu yang terpisah dari lafaz itu. Kalau muttasil, ini banyak nanti. Muta'alliq, ada qaidnya, muqayyad atau istisna. Iya. Sama dalam hadis terakhir yang paling ini yang paling jelas bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak memalingkan kecuali dengan dalil. Iya. Bagaimana Ahlussunnah dengan dhabitnya bahwasanya membiarkan kalam sebagaimana datangnya tanpa ditakwil, tapi ketika ada yang mentakwil, ada yang memalingkan zahir itu, maka dipalingkan juga tapi dengan dalil. Seperti akan datang nanti di syubhat terakhir. Iya, maritu walam ta'udni. Itu dia. Saya sakit tapi kau tidak menjengukku. Iya. Ini kalau antum potong sudah sama juga fawailul lil musallin. Antum potong ceramah itu. Ceramah itu. Fawailul lil musallin. Iya. Jangan dipotong. Antum ceramah ayat itu saja. Baru antum suruh jangan sholat. Kenapa? Celaka orang sholat. Antum tidak ambil setelahnya. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Iya. Kalau antum lanjut, ya, mustaqim apa artinya sholat di situ? Iya. Celaka orang sholat yang mereka bergampang-gampangan dalam sholatnya. Bukan berarti semua orang sholat celaka. Iya. Seperti itu. Jadi kita tidak menerima, walaupun kita terima pemalingan dari sunnah dari zahir kalam itu dengan tadi. Muttasil atau munfasil. Kata beliau, walaysa li mujarrad syubhatin yaz'umuha as-sarifu. Iya. Bukan sekedar syubhat yang disangka oleh as-sarif.
barahina wa qat'iyat. Yang disangka ini adalah burhan-burhan dan hal-hal yang pasti yang mengharuskan seorang memalingkan dari zahirnya, seperti akal-akal ya. Iya. Makanya mereka mengatakan al-qat'iyat itu akal saja. Al-Quran itu bukan qat'iyat. Kenapa? Karena ada nasikh, ada mansukh, ada mujmal, ada mubayyin, ada am wa khas dan seterusnya. Adapun akal tidak masuk dalam hal itu. Karena dia lurus. Iya. Yatawassalu biha ila nafi, yang mereka pakai untuk menafikan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya pada kitabnya dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan melalui lisannya, melalui hadisnya. Jadi ini jawaban dua. Jadi pertama, kita tidak menerima ya. Kita tidak menerima bahwa Ahlu Sunnah memalingkan zahir nusus dari zahirnya. Makna dari zahirnya. Kenapa? Karena setiap kalimat itu berbeda susunan kalimatnya. Bihasabi tarkibi. Kemudian kalau kita terima, na'am. Kalaupun mereka memalingkan, itu memalingkannya dengan apa? Dengan dalil yang disebut dengan tafsir, bukan apa? Tahrif. Jadi dua ini itu antum pegang, ya. Antum pegang, antum bawa setiap ada syubhat antum bawa dua ini. Ya, antum bawa dua hal ini. Ya, pertama kita tidak terima. Yang kedua, kalau kita terima, ya itu ada dalilnya, itu ada dalil. Sekarang kita masuk di al-mufassal. Nah, أن السلف صرفوه عن ظاهره ولنماثل بأمثلة التالية ونبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعد الحنبلي أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. Kemudian ada pun mufassal. Kata beliau, fala kulli nassin idda'a anna salaf sarafu an zahiri. Yaitu setiap nas mereka menyangka bahwasanya salaf ini memalingkan dari zahirnya. Dan bantahannya dari sisi mufassal itu setiap nas mereka sangka bahwasanya salaf ini memalingkan dari zahirnya, akan dibantah melalui nas sendiri, baik dari sisi bahasa ya, atau sanad atau matan dan seterusnya. Ya. Kata beliau, kemudian kita contohkan wal numatsil bil amsilati tsaniyah. Kita contohkan contoh yang akan datang ini. Kata beliau, fanabda bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali, itu Muhammad bin Muhammad. An ba'dil Hanabilah atau ba'dil Hanbaliyah, sebagian dari mazhab Hanbali. Bahwasanya mereka mengatakan inna Ahmada, Imam Ahmad, ya, lam yata'awwal illa fi thalathati asya', tidak mentawil nas sifat kecuali 3 tempat. Yang pertama, al-hajarul aswad yaminullah fil ardh. Hajar aswad itu batu hitam ini, itu tangan kanan Allah SWT di bumi. Wa qulubul ibad baina asba'ain sama 9. Ya, untuk mau baca apa yang tidak salah insyaallah. Ya, 9 bacaan ini. Min asabi'ir rahman. Ya. Jadi isba', usbu', asba', ya. Jadi hamzanya untuk baca 3 bisa. A, I, U. Ya. Kemudian sodnya ya sukun ya, tentunya di fathah. Kemudian ba-nya bisa 3. Ya. Ba, bi, bu. Jadi usbu bisa, usba bisa, usbi bisa. Asbu, asba, asbi. Isba, isbu, isbi. 9. Satu lagi usbu bisa disebut juga.
Jadi 10. Kalau baca kitab, baca ini Soal tidak salah. Berarti jangan di fathah sodnya. Sebenarnya asma, usbu, ismi, terserah. Masuk semua. Iya. Kata beliau, hati-hati seorang hamba itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa inni ajidu nafas ar-Rahman. Nafas di fathah fa-nya, bukan di sukun. Di fathah ya. Di situ ada. Ada garisnya, alhamdulillah. Karena sebagian yang tidak itu dengan nafs di fathah ya. Wa inni ajidu nafas ar-Rahman min qibal Yaman. Saya mendapat nafas. Ya, nafas. Ya, ini perhatikan. Berarti luar nafas ya. Ya. Min qibal Yaman, di arah Yaman. Ya, ini syubhatnya 3. Ya. Semoga cukup waktu. Kata beliau, naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah menukil darinya bahwasanya ini hikayah, itu dusta terhadap Imam Ahmad. Maksudnya penegasan bahwa Imam Ahmad tidak mentawil kecuali 3, ini dusta. Iya, ini dusta. Berarti tidak ada ya dari as-salaf yang mentawil dari 3 sifat ini. Iya, 3 nas ini. Kita masuk di contoh yang pertama. Nah, المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في علل المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي حديث باطل ولا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. iya. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. Nah, contoh yang pertama, al-hajarul aswad yaminullahi fil ardh. Iya, ini zahirnya mereka sangka zahir bahwasanya hajar aswad ini dari tangan Allah Subhanahu wa taala, itulah tangan Allah. Tangan kanannya Allah itulah hajar aswad. Iya. Ini yang mereka sangka. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak menafsirkan dan tidak menetapkan bahwasanya hajar aswad itu tangan kanan Allah. Tak kala dikatakan hajar aswad bukan dari tangan Allah, bukan tangan kanan Allah, berarti ini sudah memalingkan dari zahirnya. Dari zahirnya mereka sangka, ya kan? Zahirnya mereka sangka al-hajar al-aswad yaminullah fil ardh, berarti hajar aswad ini tangan Allah, tangan kanan Allah SWT, ya kan? Sedangkan yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka tidak menetapkan bahwasanya hajar aswad itu bukan, tidak menetapkan bahwasanya itu adalah tangan Allah. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah dari sangkaan mereka memalingkan zahir nusus. Ya, zahir nusus yang mereka sangka. Ya. Bagaimana kita jawab? Iya, kita jawab. Ya, tahu syubhatnya. Tahu syubhatnya tahu? Iya. Syubhatnya apa? Tentang hajar aswad ini. Dalil ini menunjukkan bahwasanya hajar aswad itu tangan Allah. Tangan kanan Allah. Paham? Itu sangkaan zahir yang mereka inginkan. Tak kala Ahlussunnah menyatakan bahwasanya hajar aswad bukan dari tangan Allah. Tidak ada menetapkan hajar aswad tangan Allah, tidak ada. Berarti Ahlussunnah apa? Memalingkan dari zahirnya. Memalingkan dari zahirnya. Karena tidak menafsirkan hajar aswad itu tangan Allah. Baik. Wal jawab. Jawabannya. Ini annahu hadisun batil. Sudah. Selesai sebenarnya. Kalau dikatakan hadis batil berarti tidak sahih. Sudah. Berarti tidak usah dibahas sebenarnya. Ya. Dari sisi sanad sudah batil. La yasbutu an Nabi SAW. Tidak tetap dari Nabi SAW. Karena pada rawinya ini ada Ishaq bin Bishr Al-Kahili. Disebutkan Ibnu Jauzi rahimahullah di Ilal Al-Manahiyah, disebutkan di sini
Hada hadis la yasih. Iya, karena di situ ada Ishaq ibn Bishr. Yang ini di kadzabahu Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia kadzab. Ada rawi kadzab, maksud belajar hadis toh? Sudah. Berarti nyambung insyaallah. Ya? Nyambung. Berarti memang ini cocok dibahas di tingkatan kedua ini. Hah? Iya. Baik. Jadi selesai. Bahwasanya hadis batil, di situ ada rawi yang kadzab. Kata beliau, wa qala Ibnu Arabi, qala Ibnu Arabi. Ibnu Jauzi tadi namanya Abdurrahman ibn Ali. Abu Faraj. Abdurrahman ibn Ali. Dikenal dengan Jamaluddin. Wa qala Ibnu Arabi, Ibnu Arabi Muhammad Abdullah Abu Bakar. Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi di alif lam ya. Ada Ibnu Arabi tidak ilham itu di hadiah. Kata beliau hadisun batilun la yaltafitu ilaih atau la yaltafat ilaih. Jangan seorang menengok ke sana, tidak usah dilihat. Hadis batil. Wa qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnad la yathbut. Sudah. Kata beliau wa ala hada, maka kalau begini modelnya fala hajat lil khawdi fi ma'na. Maka kalau begitu, tidak usah kita berlama membahas mananya, karena hadisnya batil. Tidak usah. Berarti sebenarnya sudah selesai. Kalau ada yang berdalilkan seperti ini hadis dalamnya ada Ishaq ibn Bishr kadzab. Tidak usah dibenarkan. Baik, lakin قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله يمينه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالفه حكم المطلق ثم فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله يمينه وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فالأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. Iya. Kata beliau, akan tetapi Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang terkenal pada asar seperti ini itu datang dari Abdullah bin Abbas, sahabat. Di mana Abdullah bin Abbas berkata, Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ardh, faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safaha Allah wa qabbala yaminah. Ini yang datang dari Abdullah bin Abbas. Berarti ada tapi dari sahabat mauquf. Ya. Dengan lafaz Al-Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di bumi. Maka siapa yang menyentuhnya dan menciumnya, sofa itu begini. Ya. Ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahu ma taqaddam qabla an yaftariqa atau ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Itu dia. Ya, dua muslim berjumpa kemudian salam. Ya, maka Allah akan mengampuni dosanya terlalu sampai dia berpisah. Itu jadi tasafa dia salam, dia sentuh atau dia cium Hajar Aswad ini. Maka ketika seorang menciumnya atau menyentuhnya, maka seakan-akan dia mencium Allah dan seakan-akan dia menyentuh safa Allah wa qabbala yaminah, dan dia mencium tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini lafaz yang datang. Kata beliau, siapa yang mentadabburi lafaz yang dinukil ini, lafaz dari Abdullah bin Abbas ataupun lafaz hadis, ya sama. Ini kalau misalnya kita katakan hadisnya sahih, ya, maka jelas untuknya bahwasanya tidak ada iskal. Artinya ketika tidak diterapkan Al-Hajar Aswad itu bukan dari tangan kanan Allah, bukan dari sifat Allah, itu bukan masalah. Itu bukan tasrif, iya.
Dan itu bukan zahirnya. Bukan zahirnya. Tidak menunjukkan bahwasanya itu adalah zahirnya. Makanya justru dari kalamnya itu adalah tidak menunjukkan bahwasanya itu tangan kanan Allah. Hajar aswad itu bukan dari sifat Allah. Kata beliau, kenapa? Fa innahu qala, karena Abdullah bin Abbas atau dalam hadis sendiri itu dikatakan yaminullahi fil ard. Yaminullah fil ard. Walam yatlub, dan Abdullah bin Abbas itu tidak mengitlaqkan dari lafadznya. Fayaqulu yaminullah. Jadi dibedakan. Abdullah bin Abbas tidak mengatakan al-hajar aswad yaminullah, sudah selesai. Tapi di qaid, muqayyad, data muqayyad, yaminullah fil ard. Dan secara apa yang kita ketahui dari sifat Allah SWT, sifat Allah itu tidak pernah terputus dari zatnya. Sifat Allah SWT itu bersama zatnya di atas. Jadi kalau kita katakan hajar aswad adalah tangan Allah, berarti kita menyatakan bahwasanya sifat Allah terpisah dari zat Allah SWT. Itu tidak ada. Sifat itu selalu bersama dengan ini sifatnya. Makanya dikatakan fil ard. Ada qaid fil ard. Jadi qaid fil ard ini kata beliau, wa hukmul lafz al muqayyad itu yukhalifu hukm al mutlaq. Ini kaidah. Jadi kalau memberi hukum dengan dua lafaz mutlak atau muqayyad itu berbeda. Fatahriru raqabah. Ini mutlak. Berarti kalau dikatakan raqabah, fatahriru raqabah, berarti masuk semua. Mau kafir, mau mukmin, mau fasik, mau apa terserah. Tapi kalau datang fatahriru raqabatin mu'minah, mau keluar semuanya, tidak masuk hukum. Dibedakan. Jadi hukum yang diambil dari lafaz mutlak itu berbeda dengan hukum yang diambil dari lafaz muqayyad. Dan di sini datang dengan penyebutan fil ard menunjukkan bahwasanya itu tidak menjadikan itu sifat Allah. Karena sifat Allah itu bersama dengan zat Allah SWT di atas. Tidak terpisah dari pemilik sifatnya. Ini sisi pertama. Yang kedua, kemudian dia lihat lagi ucapan Abdullah bin Abbas, "Tsumma qala faman safahahu wa qabbalahu." Lihat, siapa yang menyentuhnya atau menciumnya, faka'annama safaha Allah wa qabbala minha. Ini ada tasbih. Ada bentuk penyerupaan. Kalau dia cium hajar aswad seakan-akan dia mencium Allah Subhanahu wa taala. Dan diketahui bahwasanya al-musyabbaha ghairu musyabbaha bih. Yang disamakan itu beda dengan yang disamakan dengannya. Tidak sama. Sama di dalam ayat juga Yadullahi apa namanya? Fawqa aydihim apa? Di surah Al-Fatih. Tentang sahabat membait Rasulullah SAW, maka seakan-akan dia membait Allah SWT. Yadullahi fawqa aydihim. Sama yang itu akan datang nanti juga sifatnya seperti itu. Dari sini juga kita bisa menunjukkan bahwasanya hajar aswad itu bukan dari sifat Allah SWT. Sifat Allah SWT. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya siapa yang menyentuhnya atau menciumnya seakan-akan dia akan mencium Allah SWT, atau menyentuh Allah dan mencium tangan kan Allah SWT. Dan ini bentuk apa? Kalau kita katakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala kan menyelisih dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dilingkup dengan makhluk dan seterusnya. Jadi banyak hal-hal yang mendukung kenapa dikatakan ini dari sisi bahwasanya ini sanadnya sahih, bahwasanya hajar aswad itu bukan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan zahir kalam tidak menunjukkan bahwasanya itu sifatnya. Kata beliau, wa hadza sarihun fi anna al-musafiha. Dan ini tegas bahwasanya yang musafih, yang menyentuh ini itu adalah musafih yamin Allah aslan. Tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Kata beliau, walakin syabbaha, akan tetapi di sini ada bentuk penyamaan biman yusafihu Allah. Bagi orang yang menyentuh atau bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa awwal al-hadis, awalnya yaitu yaminullah fil ard, wa akhiruhu faman safaha
فكأنما صفح الله itu يبين أن الحجر ليس من صفات الله, bukan dari sifat Allah. Kama huwa ma'lumun inda kulli aqilin. Iya. Sebagaimana ini maklum dari semua orang yang berakal. Baik. Saya mau minum dua, ini tapi. Ya, tapi saya. Baik. Ini syubhat yang pertama ya. Jadi jelas. Jelas sampai sini. Ya, jadi sangkaan ahli sunnah atau ahli bid'ah, ahli tahrif ini menyangka bahwasanya ahli sunnah wal jamaah tatkala mengatakan bahwasanya al-hajar aswad bukan sifat Allah. Mereka mengatakan bahwasanya apa? Ini tasrif. Iya, ini tasrif. Ini tasrif dari zahir yang mereka sangka. Mereka membawa hadis seperti ini. Pertama hadisnya lemah. Kemudian mereka tidak melihat dari konteks kalimat yang datang. Iya. Mereka tidak melihat konteks kalimat yang datang. Beda kalau antum katakan hajarul aswad yaminullah dengan hajar aswad yaminullah fil ardh. Hah? Beda tak? Beda. Kalau dikatakan hajar aswad yaminullah, sudah. Tidak bisa bantah. Maka kita katakan hajar aswad dari sifat Allah. Iya, itu dia. Tapi bagaimana dia datang dengan apa? Bentuk qaid yaminullah fil ardh. Iya. Yaminullah fil ardh. Kemudian datang lagi penguatnya faman safahu. Ini semakin memperjelas bahwasanya itu bukan sifat Allah. Karena tidak ada yang bisa mengetahui, tidak ada yang masuk akalnya kalau siapa yang mencium itu sekarang mencium Allah SWT. Iya. Tidak ada seorang pun yang menganggap seperti itu. Makanya dikatakan ini tidak masuk dalam orang yang memiliki akal yang sehat. Menyatakan bahwasanya itu adalah Allah SWT, itu adalah sifatnya yang terpisah dengan zatnya. Jadi itu sudah bahas sebelumnya. Ya, bahwasanya Allah SWT bersifat dan sifatnya ini bersama dengan zatnya, tidak terpisah. Tidak terpisah. Nah, kita cukup dulu insyaAllah. Nanti contoh yang kedua dan yang ketiga kita bisa ambil di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin kita bisa ambil dua. Ya. Baik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.